warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat-ayat dari surah Mujadalah yang kelima sampai yang ketujuh. Insyaallah kita kaji malam hari ini di tafsir Jalalain bagian belakang halaman 212 baris yang ke-6 dari atas kepada qari fadl. Kita mulai ayat yang kelima. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang. Sebelumnya saya mau tanya dulu pada jamaah, bukan santri. Siapa tadi yang dari rumah sudah menyiapkan nanti waktunya kajian ialah tafsir, lalu kitabnya disiapkan. Nanti adalah waktunya dimulai, gilirannya dimulai ayat sekian, kemudian dibaca dan dihafalkan. Siapa tadi yang menyiapkan begitu boleh angkat tangan. Wonten. Semoga ke depan nanti ada. Santri, siapa yang menyiapkan seperti itu dan sudah membaca, menyiapkan mufradatnya, fadl, angkat tangan. Lah, ya ora enak. Cara belajar generasi dulu itu disiapkan dulu.
siap disodorkan pada gurunya, baru dijelaskan. Semoga kita bisa napatilah jejak mereka. Bukan sudah siap ayat piro, halaman piro, iya kan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhaddunallaha, memiliki mana yukhalifunallaha, menyelisihi kepada Allah, berseberangan dengan Allah, enggak berusaha untuk oposisi, nyimpang jadi lawannya kepada Allah. Tentunya mungkin merusak keyakinannya, atau merusak kitabnya, atau merusak nama-nama dan sifatnya, merusak hukumnya, merusak syiar saja, atau malah membuat hadis-hadis palsu supaya sunnah semakin kabur, bid'ah semakin makmur. Itu masuk pada wilayah orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menyelisih pada Allah dan Rasulnya. Tentunya semuanya setelah tegak hujah, telah tegak dakwah. Islam itu hak, Quran itu hak, Rasul itu hak. Mereka nggak bisa membantah hujahnya, mukjizatnya, tanda kebenarannya. Yang ada hanya satu pilihan, tunduk. Pada kondisi seperti itu mereka jelas-jelas nyimpang. Mungkin cari-cari kesalahannya, kelemahannya, lalu untuk mengadakan pendangkalan dan menjauhkan manusia dari Allah dan Rasul. Sudah diingatkan, tahu ancamannya, sehingga dia tidak tobat. Apa resikonya? Ubitu, punya mana udhillu, dari kata zalla, kekuasaan af'ala, adzalla. Mereka akan dihinakan, ukhzu, khizyun, sama dihinakan. Kama sebagaimana kubita, direndahkan, dihinakan, alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Siapa? Yang mempelopori penyimpangan, beroposisi, menentang kepada Nabi Allah. Siapa pertama kali? Bosnya Iblis. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Namrud, ada Abu Jahal, dan orang-orang yang semisal dengan mereka, yang mereka telah bersumpah, demi Allah saya akan memeranginya. Padahal mereka setelah tahu persis hujah semakin gamblang, bukannya langsung diterima, tapi malah sumpah menyelisihinya. Yaitu fi mukhalafatihim, di dalam penyelisihan mereka, rusulahum, kepada para rasul. Walaupun yang diingkari itu hanya satu rasul, itu dianggap menyelisih semua rasul, karena rasul itu adalah yashuddu ba'duhum ba'du, mengokohkan sebagiannya pada sebagian yang lain, menjatuhkan satu berarti yang menjatuhkan. Waqad, dan sungguh, anzalna, telah kami turunkan, ayatim bayinat, ayat-ayat yang gamblang. Namanya kami turunkan, jelas ini petunjuk dari Allah, yang mereka telah mengakui rububiyah Allah, bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu adalah Allah, telah diakui. Dan gaya bahasanya memang gaya wahyu, bukan akal-akalan manusia. Mereka mengatakan ini kalau bukan wahyu nggak mungkin, karena manusia nggak bisa membuat ucapan-ucapan seperti ini. Itu menggunakan bahasa kami turunkan. Kalau kami cipta mungkin akan dibantah dengan yang lain, tapi Allah mengatakan kami turunkan. Memang Al-Quran bukan dicipta, tapi Allah memiliki sifat bicara sesuai keagungannya, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gak sama dengan pemahaman Mu'tazilah, katanya Al-Quran itu adalah makhluk. Itu akidah kekufuran seperti itu.
Telah kami turunkan ayat-ayat yang bayinat, jumlahnya banyak, ayat itu banyak, bukan 1 2. Itu jamaknya jamak muannas salim, menunjukkan jumlahnya banyak. Bukan 1 2, banyak, berulang-ulang. Ibarat pisau sudah sangat tajam. Lagi pula bayinat gamblang. Bukan karena masih syubhat, kekaburan pemahaman. Enggak, betul-betul mereka itu sudah gamblang. Dalatin, yang ayat itu menunjukkan ala sidqir Rasul, atas benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa dulu sampai 9, Nabi kita lebih banyak. Apa? Al-Quran 30 juz. Berapa kalau gitu ketika dihitung ayatnya, mukjizatnya? Ya sejumlah itu. Sangat nyata. Dan itu bisa dibaca siapapun, dijelaskan, diterjemahkan, terbuka. Karena dakwah itu terbuka, nggak sembunyi-sembunyi, siapapun silahkan. Nah, pada kondisi seperti itu ternyata mereka sengaja menyelisihi, akhirnya hatinya mati, tidak bisa tobat, maka mereka akan dihinakan. Walil kafirin, dan kepada orang-orang yang ingkar, yang mengingkari, yang mengkufuri, yang menutup diri, tutup mata, tutup telinga, tutup hati, nggak mau menerima nasihat bil ayati, kepada ayat-ayat, adzabun muhin, mendapatkan siksa yang menghinakan. Muhin memiliki makna dzu ihanatin, memiliki daya penghinaan yang dahsyat. Apa itu? Ya neraka. Gimana kedahsyatannya? Ya tentunya ketika kita sudah banyak mengkaji tentang gimana karakter model siksa neraka, jelas itu amat sangat mengerikan. Yang panasnya pol, yang di sana tidak hidup tidak mati. Artinya dikatakan hidup tapi nggak bisa merasakan, dikatakan mati pantasnya begitu, tapi kenyataannya mereka terus merasakan siksa. Naudzubillah min dzalik. Makanannya apa, minumannya apa, bagaimana model mereka, gimana histerisnya, perihnya. Mereka meraung-raung seperti apa? Naudzubillah min dzalik. Itu siksa yang disediakan untuk mereka. Yauma, ingat suatu hari. Ya ba'asuhum, membangkitkan kepada mereka Allah jami'an semuanya. Ini kita diajak iman kepada hari kebangkitan. Berarti kita diajak berpikir masa depan. Dunia akan segera kita tinggalkan, akan masuk kepada alam kubur. Di sana hidup, ada yang dapat nikmat, ada yang mendapatkan siksa. Itu bisa lebih lama daripada dunia. Demikian juga menunggu padang mahsyar dengan gonjang-ganjing dahsyat. Dikumpulkan di padang mahsyar 50.000 tahun, suruh menyeberang di atas jembatan yang licin, bergerak, yang banyak pengait-pengaitnya, yang itu sangat gelap sekali. Kemudian bila sudah diputuskan, surga neraka itu dibikin kekal, surga dibikin kekal neraka. Makanya supaya kita banyak ingat kepada hari akhir, kira-kira nasib saya nanti ada di mana. Fayunabihu, maka Allah akan apa? Tangan digunakan untuk berkarya apa? Kaki, pemikiran, mulut, hidung, dan macam-macam akan lapor. Mulut yang suka usil maka akan dikunci mati, dan lingkungannya akan menjadi saksi, sampai kulit-kulitnya jadi saksi. Ada catatan malaikat di balik itu. Allah pun juga sudah zat yang maha tahu, sehingga dia digiring kepada satu titik, nggak bisa lolos dari pengawasan Allah yang nanti akan kita digiring untuk memiliki jiwa ihsan. Banyak ingat kepada hari akhir sehingga nanti mudah untuk diurus. Ahsahu, Allah mencatatnya. Wa nasuhu, sementara mereka melupakannya. Kamu melihat, memiliki mana ta'lamu, apakah kamu tidak tahu? Artinya itu pemantapan, kamu pasti tahu. Dan waspadalah terhadap orang yang tidak mau tahu, maka ingatkan mereka.
Annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu tahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa saja yang di langit dan juga apa saja yang di bumi. Tahu dulu sekarang maupun akan datang, global maupun terperinci, termasuk mengetahui apa yang ada di benak setiap diri, karena Allah adalah alimun bidzatis sudur, mengetahui apa yang terbersit di dada seseorang. Tahu semuanya, nggak ada yang luput, walaupun itu satu dzarrah, satu biji debu yang berterbangan di udara ketika ada cahaya. Ma yakunu, tidak ada min najwa salasatin, orang berbisik sejumlah 3 orang. Jangankan pembicaraan keras, pembicaraan rahasia saja Allah tuh tahu. Jangankan 5 orang, 3 orang saja tahu. Jangankan yang zahir, batin saja pun juga Allah tahu. Illa, kecuali huwa dia Allah rabiuhum, yang keempat dari mereka, bi ilmihi, dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Demikian juga wala khamsatin, tidak ada orang yang jumlahnya 5, illa, kecuali huwa Allah sadisun, yang ke-6. Wa ma yakunu min wala adna min dzalika, dan tidak ada yang lebih sedikit daripada itu, kurang dari 3. Wala aktsar, tidak juga yang lebih banyak, illa, kecuali dia Allah, illa huwa, kecuali dia Allah, ma'hum, bersama mereka. Allah membersamai mereka, itu tidak seperti bersamanya gula dimasukkan di dalam air kemudian diseduk, nggak seperti itu bersamanya Allah. Sementara kita di bawah, dunia daniyah rendah, Allah berada di atas, ala wartafa, istawa ala arsi, memiliki makna ala wartafa, tinggi, naik, dan tidak menjamah kepada ars. Allah itu tinggi dan besar, sehingga nggak bergantung. Allah menyertai mereka. Jarak bumi yang kita pijak ke langit 50.000 tahun, 50.000 tahun. Sementara pemikiran kita sangat jauh, sementara Allah membersamai kita. Apa yang membersamainya? Pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya, dan semuanya berada pada jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyertai mereka aina makanu, dimanapun mereka berada. Maka kita wajib waspada pemahaman orang makna bersama. Allah itu menyatu dengan akidah wahdatul wujud. Allah menyatu dengan makhluk, sehingga mataku matanya Allah, telingaku telinganya Allah. Naudzubillah min dzalik. Bukan begitu maknanya. Tapi yang membersamai adalah ilmunya. Semisal Allah berpesan kepada Musa dan Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Harun, kamu gak usah takut, saya menyertai kamu berdua, saya melihat kamu, saya mendengar kamu. Allah sudah menafsirkan makna kebersamaannya, mendengar, melihat. Semayunabi, menghabarkan kepada mereka bima amalu, dengan apa yang mereka kerjakan. Walaupun itu satu dzarrah, satu biji, ada genteng bolong, cahaya masuk, ada debu berterbangan, baik juga akan baik, jelek juga akan jelek. Karena besar itu berangkat dari yang kecil. Allah itu teliti, maka jangan menyepelekan. Ah, cilik loh, gimana? Yang bahaya itu bukan berapanya, tetapi akidahnya. Sampai ngomong ah cilik, itu akidahnya yang rusak. Nah begitu. Bukan berapanya yang kerjakan, tapi akidah yang rusak itu yang membahayakan. Ah cilik, itu sing amat sangat bahaya. Semuanya itu akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Kita diingatkan kembali akan tegak hari yang dijanjikan, manusia mati.
akhirnya dihisab, diputuskan surga neraka, dituduh iki amalmu. Dan dikatakan ikra kitabak, wacanan kitabmu. Innallaha sesungguhnya Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatunya alim, zat yang maha mengetahui. Selesai 3 ayat telah kita baca. Setelah terbaca beberapa tafsir, tersimpul beberapa pelajaran berikut, mau dicatat silahkan. 1. Taunya Allah terhadap pengaduan seorang perempuan yang dizihar untuk diberi solusi. Taunya Allah terhadap pengaduan perempuan yang dizihar untuk diberi solusi itu hanya sebatas contoh. Itu sebatas contoh. Taunya Allah terhadap pengaduan perempuan yang dizihar untuk diberi solusi itu sebatas contoh. Siapapun yang mengadu kepada Allah, siapapun yang mengadu sing ngaturake kajat-kajati dumateng Allah, ya Allah kula anu, ya Allah kula anu, ya Allah kula anu. Basa Jawane wadul, mengadu. Siapapun mengadu kepada Allah dengan sungguh dan benar juga akan diberi solusi. Siapapun kepada Allah dengan sungguh dan benar juga akan diberi solusi. Kita ulang, tahu itu sebatas contoh. Siapapun yang mengadu kepada Allah dengan sungguh dan benar juga akan diberi solusi. Ini mengingatkan 4 ayat yang telah kita pelajari di kesempatan yang lain, kan kisahnya zihar, iya kan? Ketika suami sedang gimana perasaannya, dongkol pada istrinya, dia mengatakan, kamu buat saya bagaikan ibuku. Padahal ibu itu yang melahirkan dia, sementara dia itu istrinya, yang anaknya lahir dari rahimnya. Kok kamu katakan istrimu ibumu, itu gimana? Itu jelas mungkar, dendanya berat. Akhirnya harus dirubah. Bab kalau nggak dirubah nanti mengubah hukum. Kalau tobat ya bayar dendanya. Bayar dendanya yang sudah kita urai kemarin. Denda zihar. Ternyata ketika perempuan itu mengadu pada Nabi Islam, Nabi belum bisa memberikan jawaban karena memang butuh turun wahyu. Ternyata dia mengadu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah langsung menanggapi dengan menurunkan ayat. Kemudian dengan begitu akhirnya diberikan jalan keluar. Ternyata ayat seperti ini tidak khusus untuk dia. Sehingga di dalam kaidah yang berkembang di dalam fikih, sebab ayat turunnya sebuah tertentu sementara lafadznya umum, berarti fungsinya untuk umum. Kesimpulannya, siapa yang punya masalah itu silahkan mengadu kepada Allah dengan sungguh dan benar. Belum dijawab sehari, ya terus mengadu sampai 2 hari. Belum dijawab seminggu, mengadu terus sampai 1 bulan. 1 bulan mengadu belum ditanggapi, 1 tahun belum ditanggapi, sampai mati. Karena kita diperintahkan di dunia itu untuk beribadah. Ya Allah itu pasti akan memberi. Karena diperintahkan dengan wa'bud rabbaka hatta
Ya tiyakal yakin, ibadahlah kepada Allah, termasuk mengadu terus sampai kamu kedatangan kematian. Ketika masih ditunda, tujuannya supaya semakin banyak pengaduannya, semakin tampak kesabarannya, semakin taat, karena memang tugasnya itu adalah sampai mati, karena memang tujuan yang paling pokok itu akhirat, bukan dunia. Makanya waspada orang yang ngomong sekali diberi, ngomong sekali diberi. Nanti bisa sombong, wah aku hebat, ngomong pisan saja sudah ditanggapi. Itu ada rasa ujub, bahaya, seolah dia sebagai orang yang mustajab. Akhirnya nggak banyak pikir akhirat. Kenapa? Sudah disibukkan dengan kenikmatan dunia. Itu perkaranya amat sangat membahayakan. Makanya bila kita mengadu belum kabul juga, bukannya nggak kabul, tetapi supaya tampak kesungguhannya, terbukti dia beribadah sampai mati. Di sana Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Memang dunia seperti apapun akan kita tinggalkan. Jadi begitu, siapapun ketika punya, kita tidak usah untuk mencari beasiswa, apa di sana ada beasiswa, apa di sana ada beasiswa. Loh, kenapa kita meminta-minta? Kenapa kita nggak berusaha untuk mandiri? Kan tangan di atas lebih baik daripada di bawah, kan mandiri lebih baik daripada disumbang. Makanya bila makhluk nggak mampu, mintalah kepada Allah. Makhluk pun juga minta kepada Allah. Ya seperti itu. Allah pasti akan memberi. Dan masing-masing sudah ada jatahnya. Itu tadi pelajaran yang pertama. Nomor 2, hukum Allah itu jelas, gamblang, tegas. Hukum Allah itu jelas, gamblang, tegas, maslahatnya menyeluruh dan mudah. Hukum Allah itu jelas, gamblang, tegas, maslahatnya menyeluruh dan mudah. Ketika sudah tegak dakwah, ketika sudah tegak dakwah lalu membantah, ketika sudah tegak dakwah, tegak nasihat, tegak hujjah lalu membantah, maka nasibnya akan menyusul seperti pendahulunya. Maka nasibnya akan menyusul pendahulunya, semisal Fir'aun, Qarun, dan lain-lain. Ketika sudah tegak hujah, ketika sudah tegak dakwah, tegak nasihat, dielik nih bolak-balik supaya berbenah, tobat, tetap membantah, ngengkel, ngeyel, nggak mau tunduk, akhirnya hatinya mati. Maka nasibnya akan menyusul pendahulunya. Semisal siapa? Fir'aun. Semisal siapa? Qarun. Nah begitulah. Ini poin yang kedua. Ketik. Hukum Allah itu jelas, gamblang, tegas, maslahat menyeluruh, mudah. Ternyata sudah didakwahkan, dinasihatkan, ternyata orang masih membantah, akhirnya hatinya mati nggak tobat, maka nasibnya menyusul pendahulunya. Mati ini kata sinten? Fir'aun, Qarun. Terus pun mati ini Fir'aun, leb nih di lautan. Matinya Qarun, ambles, semisal tanah longsor dan macam-macam. Ini selalu ada dari masa ke masa, berita-berita seperti itu. Itu penghinaan yang habis-habisan dan mendapatkan siksa double, di dunia kena, di alam kubur kena, di akhirat selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika kita sudah tahu tentang Islam, ya kita harus minta pada Allah supaya dimudahkan paham, beramal, dan istiqomah.
kita besarkan dengan kita ajakkan pada orang lain. Jangan sampai mengandalkan akal kita, dunia kita, hawa nafsunya kita, sehingga yang hak itu dibantah. Itu pelajaran yang nomor 2. Walaupun juga menetapkan pada ayat yang lain, walil kafirina amsaluha, orang kafir akan mendapatkan nasib yang semisal. Walil kafirina amsaluha. Bacakan gimana bunyi lengkap satu ayat, katakan. Ngadul. Ulangi lagi. Dzalika bi annallaha maula lahum walil kafirina amsaluha. Surah Muhammad ayat yang ke-10. Nah, bukan begitu. Tadi gimana Pak ya? Afalam yasiru, belum kan? Ini masih dibaca. Fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Nah, tadi belum pas. Apakah mereka tidak mau mengadakan penjelajahan di permukaan bumi, lalu melihat bagaimana akibat orang-orang kufur tempo dulu? Umat Nabi Nuh hancur, umat Nabi Ibrahim hancur, umat Nabi Lut hancur, umat Nabi Hud hancur, umat Nabi Soleh hancur, umat Nabi Musa, Fir'aun, Qarun hancur. Hei Abu Jahal, kamu nggak melihat ya kisah orang dulu? Maka itu ada ancaman walil kafirina amsaluha, orang kafir mendapatkan nasib yang semisal. Berikutnya masuk pelajaran ketiga. Terlalu menuruti tuntutan akal dan hawa nafsu. Terlalu memenuhi tuntutan akal dan hawa nafsu dan melupakan akhirat. Terlalu memenuhi tuntutan akal dan hawa nafsu dengan melupakan akhirat akan menggiring kehidupan yang gersang, akan menggiring pada kehidupan yang gersang dan nyawa lepas dengan merana, dan nyawa lepas dengan merana. Itu tadi pelajaran yang ketiga. Terlalu menuruti tuntutan akal dan hawa nafsu dengan melupakan, dan itu banyak terjadi. Apalagi orang itu terjun di dalam ilmu filsafat agama, nggak ada kebenaran mutlak, yang ada akal. Cocok dengan akal diterima, nggak cocok ditolak. Ujung-ujungnya hanya mengikuti kepada hawa nafsu, seolah kehidupan itu yang terpantau oleh akal. Nggak kepikir akhirat, gimana alam kubur, bagaimana padang mahsyar, bagaimana taruhan nasib surga neraka. Ternyata itu mereka tidak mengingat, melupakan akhirat. Maka orang yang kayak begitu, walaupun tampak kehidupan mereka itu kaya raya, megah dan mewah, sebenarnya hati mereka gersang. Buktinya apa? Kalau mereka tuh bahagia tanpa hiburan sudah senyum-senyum. Kalau mereka tuh bahagia tanpa hiburan sudah senyum-senyum.
Ternyata mereka tidak bisa senyum tanpa hiburan, itu menunjukkan hatinya gersang. Nah begitu. Semisal wongi laran duwe duwe, kita ulang, wongi lek warek rande duwe bisa senyum-senyum. Wongi lek warek rande duwe bisa senyum-senyum. Senyumnya ketika punya uang, ini menunjukkan kelaparan. Buktinya dapat uang beli baru senyum-senyum. Nah, senada dengan itu, orang mencukup dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, hati menerima dengan tenang dan tentram, karena memang Allah telah menjamin ala bidzikri tatma'innul qulub, dengan zikir hati itu menjadi apa? Tentram. Walaupun mereka itu miskin itu bahagia, semua kondisi itu adalah bahagia. Nah seperti itu. Makanya siapa yang fokus hanya memenuhi tuntutan akal, hawa nafsu, melupakan akhirat, itu hanya mengiring kepada kehidupan yang gersang dan mati. Itu pasti akan merana. Dunia yang semula dibanggakannya, dia pasti akan disapi. Terakhir untuk musyawarah, agar anggota musyawarah sedikitnya 3. Agar anggota musyawarah sedikitnya 3. Kita ulang, masalah bersama yang orang-orang dilibatkan untuk musyawarah, maka anggota musyawarah sedikitnya berapa? 3. Bila 2 orang berselisih, yang ketiga sebagai wasit. Bila 2 orang berselisih, yang ketiga sebagai penengah, sebagai wasit. Apa bedanya wasit atau penengah? Sama saja, wasit bahasa Arab, penengah bahasa Jawa, bahasa Indonesia hanya gitu saja. Bal-balan wasit itu bahasa Arab ya, wasit itu wasato, wasit. Jangan dikira itu bahasa bal-balan, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Sebagai penengah. Makanya orang itu punya kasus suami istri, bawa kepada hakim. Suami mengadu, dengar, istri mengadu, dengar. Hakim akan menimbang, nanti akan bisa memutuskan. Nah, senada dengan itu, makanya ada masalah jangan dipendam sendiri. Nanti akan dikuasai hiasan setan. Bila 2 orang saja nanti dikhawatirkan setan yang ketiga. Bahaya kan? Sendirian setan yang kedua. Makanya bila ada masalah bersama, butuh dirembukan itu supaya minimal berapa? 3 orang, 2 berselisih, yang ketiga sebagai penengah. Ini penting sekali. Jadi masalah bersama yang orang-orang dilibatkan untuk musyawarah, supaya anggota musyawarah minimal jumlahnya 3 orang. Bila 2 orang berselisih, yang ketiga sebagai penengah. 4 orang berselisih, yang kelima sebagai penengah. 6 orang berselisih, yang ke-7 sebagai penengah. Kepada semuanya Allah itu adalah Maha mengetahui. Makanya setiap ada masalah kembalikan kepada Allah, bukan karena kuasa dan menang. Kenapa? Bila kamu bisa mengadili, kamu nanti masih juga akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Selesai 4 rangkuman. Sekarang tutup catatan. Siapa yang bisa merangkum global 4 tadi? A cerita apa, B cerita apa, C cerita apa, D cerita apa. Nomor 1 cerita apa, nomor 2 cerita apa. Tidak usah dibaca lengkap, tapi cerita global saja. Nomor 1 cerita apa, nomor 2 cerita apa. Nanti nomor 1 1 kata boleh, nomor 2 1 kata boleh, nomor 3 1 kata boleh, nomor 4 1 kata boleh. Waduh, angkat tangan. Siapa yang mampu merangkum dengan cerdas? Belum ada? Saya beri kesempatan 2 menit wacanan.
Nanti kita ambil yang paling bagus rangkumannya. Bukan membaca tapi merangkum intisarinya. Nomor 1 cerita apa, nomor 2 cerita apa, nomor 3 cerita apa, nomor 4 cerita apa. Enak, gak usah dawa-dawa. Fadl, siapa yang siap angkat tangan? Semuanya. Belum ada? Gih. Cerita siapapun yang mengadu pasti ditanggapi. Terus ya, hukum Allah itu jelas. Ketika membantah, setelah tegak jelas, tegak hujah, nanti pasti hancur. Terus nomor 3 masih dicari. Apa? Segala sesuatu jangan sampai dilepaskan kaitannya dengan akhirat. Monggo Tuhan. Ini ada titipan ini, monggo, tidak beriki. Sini, serahkan. Nomor 1 cerita siapapun yang mengadu kepada ditanggapi, bukan untuk perempuan yang berada pada kisah yang didhihar. Demikian juga hukum Allah jelas gamblang, tegak hujah, adab ketika musyawarah jangan sampai hanya berapa, tetapi minimal 3 orang. Bila 2 bersengketa, nanti yang ketiga menjadi penengah. Kepada donatur kita sampaikan Kemayoran belum bisa tersalur karena belum mencapai target yang ditargetkan. Semoga ke depan nanti bisa tersalur dengan baik, infaknya bermanfaat. Nomor 1 lagi, pengaduan kepada Allah. Ada seorang itu mengadu kepada Allah dengan nama bahaya atau apalah boleh. Terus di atasnya dikasih pertanyaan. Ya Allah. Orang Islam dengan orang ahli kitab yang telah tegak hujah, mereka tahu dan mereka jelas-jelas membantah dengan nyata. Maka mubahalah itu adalah sifatnya 2 pihak yang bermasalah itu ngelumpuk bareng, bukan dari jauh. Karena mari kami panggil keluarga kami, mari kamu panggil keluarga kamu, masing-masing dari kita berdoa. Setelah tegak hujah, siapa di antara kita yang bohong supaya dihancurkan. Nah, itu